Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat buat gurunda kita semua, Bunda Nora, alhamdulillah Bunda sudah membersamai kita. Dan yang terhormat untuk Uhti Filah Grup Siti Khadijah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini, izinkan saya selaku MC Iis Fitriati untuk memimpin diskusi kita dalam mempresentasikan tentang beberapa hal-hal sifat yang tercela, yang merusak dari kata ikhlas dari dalam ibadah kita sehari-hari. Baik, kita buka acara kita siang ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Grup Siti Khadijah dan kami akan memperkenalkan teman-teman dari grup kami. Yang pertama saya sendiri Iis Fitriati, yang kedua Gusti Puji Lestari, yang ketiga Ibu Aisyah, yang keempat Ibu Eli Kusmiati, yang kelima Ibu Jumiati, yang keenam Ibu Linda, yang ketujuh Ibu Engmawati, yang kedelapan Ibu Irma Rahmiati, yang kesembilan Ibu Reni Armita, yang kesepuluh Ibu Prima. Pembahasan dalil-dalil sifat-sifat tercela. Sifat tercela atau akhlak mazmumah dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta mendatangkan dosa. Tujuan berdiskusi dalam siang hari ini yaitu 1. Untuk meningkatkan iman dan takwa, 2. Meningkatkan nilai ibadah, yang ketiga membangun akhlak yang baik, yang keempat memperbaiki adab kita sehari-hari. Baiklah, sekarang untuk presentasi yang pertama akan saya bawakan dengan saya sendiri, yaitu tentang sifat mencela. Sifat mencela adalah sifat yang suka mengkritik, mengecam, atau meledek orang lain. Dan mencela termasuk perbuatan tercela yang dapat menyakiti hati orang lain. Ciri-cirinya sifat yang mencela, dia menunjukkan sikap yang sombong, merendahkan kepada orang lain, menghancurkan orang lain, iri hati, mencari sisi buruk orang lain, tidak pernah mensyukuri hidupnya. Dan mencela juga dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, sadar ataupun tidak sadar, guyonan atau serius. Terkadang di sini guyonan itu terkadang bisa sampai membuat pertengkaran, ya, karena guyonan tersebut. Jadi kita utamakan harus menjaga lisan. Jadi jangan apa-apa di segi makanan kita jangan mencela walaupun kita tidak suka. Terus kita ketemu sama orang, melihat hewan, melihat pohon-pohonan, jangan mencela apapun yang kita lihat. Semua adalah karunia dari Allah, itu pemberian dari Allah. Kalau kita mencela siapapun berarti kita sama dengan mencela kepada Allah, dan itu adalah merupakan dosa yang besar yang dilarang dalam agama Islam, dan tentu saja Allah tidak suka dengan orang yang seperti itu. Sifat mencela. Sifat mencela itu dalam surat Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, jikapun misalkan kita tergelincir dengan tidak terasa ya, karena untuk melatih lidah gitu, karena lidah misalkan seseorang yang selalu apa-apa sedikit mencela kepada orang lain aja tergelincir. Nah, setelah tahu nih dari dalilnya Al-Quran ini, misalkan seorang itu terbuka hatinya mendapat hidayah, misalkan dia ada lupa, Allah masih memaafkan dengan cara beristighfar dan memohon ampun kepada Allah dan diiringi dengan perilaku yang baik. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Dan ini juga dijelaskan dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. Al-mustabani malang qala fa'alal badi malam ya'tadil mazlum. Artinya, apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Rugi kan kita mencela orang, untungnya untuk kita nggak ada sedikit pun. Yang ada dosa yang dicela sama kita itu nimpa ke diri kita sendiri, rugi besar kan ya. Jadi utamakan jaga lisan, jaga pandangan. Misalkan ada yang terbesik di hati, cukup nggak usah diucapkan. Insya Allah kalau belum diucapkan mungkin Allah lebih memaafkan, langsung istighfar ya. Itu caranya. Dan yang kedua dengan pembahasan tentang sifat syirik. Sifat syirik ya. Jadi syirik itu adalah perbuatan yang merusak spiritual dan moral manusia. Syirik yang merupakan dosa yang sangat besar yang dilarang dalam agama. Syirik itu menyekutukan Allah dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Syirik merusak hubungan dia dengan Robnya, dengan Allah. Terus membatalkan amal ibadahnya. Dan terjebak ke jalan lubang munafik. Udah masuk ke munafik. Seperti contoh syirik. Kita menyembah patung berhala, udah bukti ya, udah bukti nyata. Yang sekarang aja, yang zaman sekarang aja gitu. Misalkan dia berdoa, memohon, minta misalkan ke kuburan, ke benda-benda keramat, ke leluhur. Itu sama, itu syirik. Dan Masya Allah syirik itu, di sini yang dimaksud dengan syirik itu yaitu menyekutukan Allah dengan selain lainnya. Selain lainnya itu yang dimaksud Allah ya. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, syirik terbagi menjadi dua. Satu, asyirku akbar, yaitu syirik besar, yaitu syirik dalam bidang keyakinan, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah dan menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya. Dalam hal ini adalah dalam hal ketuhanan. Misalkan kita
matahari atau bulan atau bintang disamakan dengan Allah, atau hewan disamakan dengan Allah gitu ya. Nggak menutup kan sekarang banyak yang kayak sapi itu dia disamakan dengan Tuhannya, padahal apalah sapi. Nah itu udah bukti jelas kalau yang itu namanya itu asyirku akbar ya, syirik yang besar. Nah kayak yang keduanya itu asyirku asgor, yaitu syirik kecil. Syirik kecil yaitu menyekutukan Allah dalam tujuan beribadah atau beramal. Kebaikan yang dan tujuannya itu untuk memperoleh pujian dari orang lain. Padahal tujuan beribadah dan beramal kebaikan itu seharusnya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mausu'ah Al-Qur'aniyah. Nah, di sini itu rupanya ya, kalau kita beribadah niatnya bukan karena Allah, misalkan ingin dipuji orang atau ingin berlaku baik, ingin dipuji mertua, dipuji teman, dipuji siapa, rupanya itu udah masuk asyirku asghar, syirik kecil berartinya. Kita di sini harus berhati-hati ya. Nah, ini dijelaskan juga dalam hadis ya. Kedua macam syirik hukumnya haram, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya kecuali dengan bertaubat sebelum meninggal, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. An-Nisa ayat 48. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. Nah, di sini udah dijelaskan ya gimana bahwa syirik itu tidak diampuni Allah kecuali dengan taubat di akhir sebelum meninggal. Nah sekarang kuncinya kita tahu nggak mau meninggalnya kapan? Kan kita nggak tahu. Nah di situ intinya kita harus hati-hati dengan sifat-sifat yang merusak ibadah kita, yang merusak karakter kita juga sendiri ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima di sini, dan selanjutnya akan pembahasan tentang sifat tercela yang ketiga, yaitu tentang riba. Mungkin ini akan dijelaskan oleh Ibu Aisyah. Kepada Ibu Aisyah kami persilahkan waktu dan kesempatannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Akan saya jelaskan di sini tentang riba. Riba adalah penambahan yang tidak sah baik pada utang maupun transaksi jual beli dalam Islam. Riba merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, ya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Artinya, Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Yang tertuang di dalam hadis, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah, dan meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan dua saksi yang transaksi riba, atau kata beliau semuanya sama dalam dosa. Hadis Muslim nomor 598. Ya, di sini memang dosa besar yang dilaknat dari Allah Subhanahu wa taala tentang riba. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih Ci. Mungkin kita dapat jelaskan kembali sedikit, boleh ya Ci ya, dapat ditambahkan lagi. Di sini dalam surat Al-Baqarah dijelaskan tentang keberkahan dari riba. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Maksudnya intinya di sini Allah tidak suka dengan riba, tapi mengajarkan kita untuk
sedekah. Jadi menyuburkan sedekah. Misalkan ada orang, sekarang dalam hutang piutang. Ada adab ya, ada syarat-syarat yang menurut hukum Islam harus dipakai ya, seperti yang di hadis ini tadi. Nah, harus ada peminjam dan juga penulis transaksi riba, saksi, dua saksi baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini di sini itu apa? Allah itu sebegitu sayangnya kepada kita, jangan sampai kita terjebak dalam hutang itu dengan unsur riba. Makanya harus ada saksi. Nggak semudah aku minjem, ya silahkan minjem. Jadi rupanya ada aturan-aturannya itu karena Allah sayang kepada makhluknya. Jadi misalkan mau meminjamkan kira sedikit, ya sudah, lebih baik disedekahkan. Kecuali mungkin kalau besar itu mungkin lain beda ya. Tapi yang penting kita harus ada, tetap harus kita pakai aturan-aturan yang Allah tetapkan itu ya. Iya, dan selanjutnya pembahasan tentang sifat ananiah yang akan dibawakan oleh Ibu Eli Kusmiati. Waktu dan kesempatannya buat Ibu Eli, silahkan. Ya, terima kasih Bu Iis atas waktunya dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ananiah. Ananiah adalah sifat yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Ananiah juga dikenal dengan istilah egois. Kata ananiah berasal dari bahasa Arab yaitu ana yang berarti aku. Ananiah merupakan sifat tercela yang harus dihindari oleh umat Islam karena akan menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan, menjerumuskan manusia kepada sikap individualistik, memutuskan tali silaturahmi, dijauhi dan dikucilkan oleh orang lain, menimbulkan kekecewaan pada orang lain, dan merusak hubungan persaudaraan. Itulah tadi tentang ananiah. Di sini saya akan membacakan dalil Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila ta'syau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Dan di sini juga saya akan menerangkan kembali yang tentang hadis dari Ananiah. Penjelasan hadis. Sifat ananiah ini sangat berbahaya ketika pelakunya tidak segera muhasabah, introspeksi, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ananiah itu akan melahirkan sifat-sifat negatif lainnya seperti sifat bakhil, pelit, tamak, serakah, mau menang sendiri, dalim suka menganiaya, meremehkan orang lain, dan ihsad merusak. Lebih sadis lagi jika ananiah itu tidak segera ditumpaskan, akan berkembang menjadi sifat kibir, sombong, yang ciri utamanya adalah batrul haq,
menolak kebenaran, dan Homtumnas merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Beli. Nah ini ya tentang Ananiah, Masya Allah banget kita, karena sifat Ananiah itu harus diri sendiri gitu yang merubah, dan harus diri sendiri yang introspeksi diri. Karena seorang Ananiah kalau dikasih tahu sama orang, jelas dia menolak. Karena dia tidak menerima saran orang lain. Sifatnya sombongnya, angkuhnya itu karena merasa bahwa dirinya sendirilah yang paling benar. Jadi bahayanya sifat Ananiah ini, kecuali apa? Berdekat terus kepada Allah, ikut pengajian, insya Allah dia akan merubah. Tapi kalau dia seorang Ananiah menjauh terus dari Al-Quran, menjauh terus dari pengajian, dia tidak akan menyadari akan hal yang dimiliki olehnya itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua terjauh dari sifat-sifat tersebut ya. Terima kasih untuk Bu Eli. Dan selanjutnya kita pembahasan tentang fitnah, dan ini akan dipresentasikan oleh Ibu Aisyah. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah, tuduhan atau perkataan bohong yang disebarkan untuk menjelekkan orang lain. Fitnah juga dapat diartikan sebagai pencemaran nama baik. Fitnah berarti ujian atau cobaan yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Buruq ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Dijelaskan di dalam hadis tentang fitnah, yaitu akan terjadi fitnah orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang mencari fitnah, maka dia akan terkena pahitnya. Dan barang siapa yang menjumpai tempat berlindung, maka hendaklah dia berlindung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitnah di sini intinya lebih kejam dari pembunuhan. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak melibatkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan presentasi tentang wujud, yaitu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasafur harkalin nasi wala ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalif fakhuri. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong
lagi membanggakan diri. Kata ujub ini tertuang dalam hadis, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai di sini dulu, sekiranya kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Aisyah. Terima kasih. Jadi fitnah itu kata tadi tuh lebih kejam dari pembunuh, jelas. Kalau membunuh mungkin udah ada buktinya ya. Buktinya udah tahu nih orang dibunuh. Tapi kalau fitnah itu menyangkut banyak orang gitu. Merembet ke sana ke sini. Nah, makanya dinamakan fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Kita itu menuduh orang itu enggak sembarangan. Asal kita melihat aja, harus ada saksi. 2 orang saksi yang menyatakan bahwa kebenarannya itu, baru itu dinyatakan benar. Jadi setidaknya pun kita melihat sesuatu yang tidak pantas, kalau itu tidak pantas diucapkan, nggak usah diucapkan, lebih baik dipendam. Dan ini dalam ujub itu riya ya, takabur gitu. Jadi dia itu selalu merasa bahwa yaitu dia berjalan dengan tegap, bahwa dia adalah yang paling berkuasa istilahnya gitu. Nah, di sini udah dijelaskannya dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah katanya tidak suka kepada orang yang sombong. Takut dong. Lagian kita mau menyombongkan tentang apa? Kita itu hidup, manusia itu semua dari Allah, dari rahmat kasih sayang Allah gitu. Jadi nggak ada pantasnya seorang manusia untuk walaupun bergelimangan harta. Toh harta kalau udah diambil sama Allah sirna, itu semua kan milik Allah. Kita cuman hanya dititipkan ya. Semoga kita semua terhindar dari 2 kata tadi, dari fitnah sama dari ujub ya. Dan selanjutnya presentasi tentang sifat-sifat tercela, yaitu tentang gadab yang akan dibawakan oleh Ibu Jumiati. Kepada Ibu Jumiati, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ghadab adalah menahan diri dari rasa marah, karena marah itu datangnya dari syaitan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat As-Surah ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan sabda Hadis, penjelasan hadis. Dan hadis tertuang di dalam hadap ini juga tertuang di hadis seperti merubah posisi, termasuk cara menghindari sikap gadab. Apabila seseorang tengah marah, hendaklah ia merubah posisinya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Hal itu cukup baginya jika marahnya reda. Namun jika marahnya tidak reda juga, maka hendaklah dia berbaring. Hadis Abu Daud dan Ibnu Hibban. Ghadab juga bisa rasa marah juga bisa diredam dengan
cara kita berwudu. Dengan berwudu, insya Allah rasa marah akan teredam dengan sendirinya, insya Allah. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Jum. Jadi ya, ketika ada orang yang marah itu, kita jangan beradu marah pula gitu. Yang dikatakan itu bahwa orang marah itu seumpama api. Berarti kalau api dilawannya harus dengan apa? Dengan air, dengan dingin. Jadi ini dikatakan di hadis ya, jika ada salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Ini tuh menandakan bahwa menyuruh gitu, bahwa ketika orang ada yang marah itu jangan kita ikut-ikutan disaut, diem, duduk, dengarkan. Nanti dia setelah marah, baru kita misalkan mau diluruskan, ya diluruskan. Kalau api dilawan api, berarti makin membara ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan selanjutnya, presentasi selanjutnya, sifat-sifat tercela yang tentang ria, yang akan dibawakan oleh Ibu Linda. Waktu dan kesempatannya kepada Ibu Linda kami persilakan. Terima kasih Tata Iis atas kesempatan yang diberikan. Sifat tercela ria. Ria dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pamer atau memperlihatkan diri untuk mendapatkan pujian. Perbuatan ria merupakan salah satu dari penyakit hati yang menjadikan seseorang masuk ke dalam golongan orang munafik. Ria juga merupakan bentuk syirik kecil yang dapat merusak dan membuat ibadah serta kebaikan yang kita lakukan tidak bernilai di hadapan Allah. Al-Quran menegaskan larangan berbuat riya dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda layaqadiruna ala say'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi dari surah Al-Baqarah ini dapat kita pahami bahwa semua perbuatan amal ibadah yang disertai dengan riya akan menggugurkan semua amal soleh yang telah kita lakukan. Sifat riya juga diterangkan dalam salah satu hadis. Rasulullah SAW menyebut bahwa riya lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Beliau berkata, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Ad-Dajjal? Dia berkata, kami mau. Maka Rasulullah berkata, yaitu sirkul kafi, yaitu seseorang sholat, lalu menghiasi, memperindah sholatnya, karena ada orang yang memperhatikan sholatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu bahayanya sifat riya ini, maka kita sebagai umat muslim harus menjauhi segala perbuatan yang mengarah kepada riya. Dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan juga yang penting kita harus selalu meluruskan niat kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Sifat tercela selanjutnya yaitu sifat tabzir. Nah, sifat tabzir adalah sifat buruk yang berarti boros atau menghambur-hamburkan harta, waktu, maupun ucapan. Sifat tabzir merupakan perbuatan tercela dalam Islam dan sangat dibenci Allah. Sifat tabzir tidak hanya menghilangkan keberkahan, tetapi juga menjerumuskan seseorang kepada hal-hal yang dilarang Allah. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 27, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanu ihwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jelas sekali dalam surah ini bahwa Allah sangat mencela perbuatan kita membelanjakan harta secara boros, yaitu orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya untuk perbuatan maksiat yang tentunya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang sifat buruk tabzir, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita sebagai umat muslim agar memanfaatkan harta sesuai dengan kebutuhan, bukan mengikuti hawa nafsu. Dan kita senantiasa harus bersyukur atas segala rezeki yang Allah berikan. Amin. Demikian presentasi saya lanjutkan kepada Teteh. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Linda, begitu jelas ya tadi penjelasan dari Linda itu tadi masalah katanya tentang sholat ya, tentang sholat yang di hadis itu. Jadi maksudnya yang di sini tuh memperindah sholat, maksudnya bukan memperindah gimana, tapi misalkan ini orang itu sholat sendiri, nggak pernah ada sholat rawatib gitu, tapi dikala ada orang dia tekun gitu dengan sholat rawatibnya. Nah, mungkin di sini ya dijelaskan itu. Terus misalkan orang yang bersedekah seperti batu yang kena air hujan tadi jadi licin. Nah, itulah niatnya awalnya mungkin karena Allah, tapi ada sedikit terbersih, ada sifat ingin dipuji orang, akhirnya seperti tersapu oleh hujan lebat, jadi licin kembali. Jadi diusahakan kalau kita bersedekah itu keluarkan dengan tangan kanan, tutup tangan kiri, jangan sampai tahu gitu ya. Itu insya Allah. Tapi sih ada beberapa juga kalau kita misalkan niat bersedekah, mengajak orang di sosial media, itu tergantung niatnya juga. Insya Allah itu niatnya dia beliau untuk mengajak temannya untuk ayo mari kita bersedekah membantu kepada orang yang membutuhkan. Itu enggak juga yang intinya hati tergantung dari hati ya, niat hati kita aja gitu. Terus tentang tabzir tadi, tabzir itu ya Allah sekarang emang banyak kan orang tuh membuang-buang makanan gitu. Sementara di bawah kita itu masih orang yang masih membutuhkan satu beras itu masih berusaha sekuat tenaga gitu. Sementara kita yang dikaruniai harta sama Allah itu lebih besar, merasa bahwa dianya punya gitu, akhirnya ada makanan sedikit buang, sedikit buang. Kalau misalkan itu semampunya kita, sekapasitas kita dalam segi makanan ya, dalam segi pakaian juga, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan misalkan kita mau pergi ke pengajian, kita mau sholat, pakailah pakaian yang bagus katanya, diperbolehkan. Kita jangan istilahnya compang-camping. Udah karena aku mau tampilnya sederhana, biarin aja bajunya compang-camping. Enggak, ini dalam hadis dijelaskan pakailah pakaian yang bagus tapi dengan tidak berlebihan itu ya. Dan terima kasih untuk Linda. Dan selanjutnya
Sifat tercela selanjutnya adalah tamak yang akan dipresentasikan oleh Ibu Engma Lawati. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan Ibu Engma. Terima kasih Teteh Iis. Di sini saya akan menerangkan tentang sifat tamak. Tamak adalah sifat yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki dan terus-menerus menginginkan lebih. Tamak dianggap sebagai penyakit hati yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa. Disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Adiyat ayat 6-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi laqanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yang artinya sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia yang menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Dan dalam hadis juga disebutkan, setiap manusia pasti akan menjadi tua, namun jiwanya tetap muda mengenai dua perkara, yaitu tamak akan harta benda dan selalu ingin panjang umur. Hadis riwayat Muslim. Sifat tamak tidak hanya membahayakan individu yang terjebak di dalamnya, tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat luas. Untuk itu, pentingnya kita menjaga hati agar tetap bersih dari sifat buruk ini dengan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita terhindar dari sifat tamak, maka yang perlu kita lakukan adalah 1. Meyakinkan diri bahwa seberapa hasil yang kita dapatkan adalah pilihan Allah dan harus kita syukuri. 2. Tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. 3. Memagari hati dengan bersandar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah agar diberi keberkahan dari apa yang dimiliki. Yang 4, mengobati sifat tamak dengan dasar kekuatan, yaitu kesabaran, ilmu, dan amal. Semoga kita semua terhindar dari sifat tamak. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terus saya kembalikan dengan MC Teteh Iis. Iya, terima kasih Bu Engma, penjelasannya sangat bagus ya. Di sini itu tentang tamak orang serakah ya, nggak cukup dengan apa yang dia miliki gitu. Selalu kurang dan kurang, apalagi di segi harta gitu. Dia itu selalu merasa kekurangan karena apa? Hatinya itu sakit, dia haus. Hatinya itu sakit, haus serba kurang dan serba kurang, tidak bersyukur. Padahal sebenarnya kalau dihitung dalam segi rezeki itu Allah udah takarkan dari setiap manusia, takarannya itu tidak mungkin tertukar. Dan rezeki itu yang kita minta kepada Allah itu bukan rezeki banyak, tapi berkah. Namanya rezeki itu biarpun sedikit, kalau kita berkah insya Allah serba cukup. Tapi percuma banyak tidak ada keberkahan, ya itulah menjadi tamak, serba kurang dan kurang. Akhirnya menghalalkan segala cara yang dilarang oleh Allah. Haram pun dia jalankan karena dengan rasa hawa nafsunya itu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau ibu-ibu di sini itu tidak ada kata seperti itu insya Allah di sini ya. Dan selanjutnya pembahasan sifat tercela tentang prasangka buruk yang akan dibawakan oleh rekan kita Ibu Irma. Kepada Ibu Irma kami persilahkan waktu dan kesempatannya. Terima kasih Teh Iis. Saya akan mencoba menjelaskan tentang prasangka buruk. Prasangka buruk atau disebut juga dengan suudzon dalam bahasa Arabnya adalah prasangka negatif terhadap orang lain tanpa bukti yang jelas. Dalam Islam, buruk sangka sangat dilarang karena dapat merusak hubungan antar sesama dan menimbulkan fitnah. Buruk sangka juga bukan hanya merupakan perbuatan tercela, tapi juga dianggap sebagai dosa besar
yang bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan kita untuk menjauhi prasangka buruk yang tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayya'kullalah ma'ahihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing selain yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Dan dijelaskan juga di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah dusta, dustanya dari perkataan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, untuk menghindari pentingnya kita dalam selalu berpikiran positif, memahami bahwa prasangka buruk dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dampak lainnya bisa merusak hubungan ketidaktenangan batin dan potensi dosa besar. Dan di antara ajaran Islam dalam bermuamalah dengan manusia adalah agar selalu bersangka baik kepada orang lain. Hal ini termasuk akhlak yang mulia. Karena dalam kita berprasangka baik kepada orang lain, maka kita akan menjaga diri dari mencari-cari keburukan dan kesalahannya. Juga menjaga diri dari membicarakan aibnya serta tidak menuduhnya dengan tuduhan dusta, sehingga akan memberi efek ketenangan dan keamanan bagi hati serta menghindarkan timbulnya kebencian. Hanya ini yang bisa saya sampaikan penjelasan dari saya tentang prasangka buruk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang namimah. Namimah ya. Namimah yaitu menurut bahasa namimah berasal dari bahasa Arabnya adu domba. Adapun yang dimaksud dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarkannya agar terjadi permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang dari sahabatku menyampaikan kepadaku sesuatu tentang seseorang. Sesungguhnya aku senang keluar kepada kalian sementara aku dalam keadaan hati yang selamat. Jadi Allah SWT menjelaskan namimah dalam firman-Nya surat Al-Qalam ayat 10 sampai dengan ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kullahallafim mahim. Dan artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Hammazim masya'im binamim. Dan suka mencela, kian kemari
menyebarkan fitnah atau berita bohong. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan Huzaifah radhiyallahu anhu disebutkan tidak akan masuk surga bagi orang yang al-qatat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qasim menjelaskan al-qatat adalah orang yang menguping, mencuri, mendengar pembicaraan tersebut pada orang lain dengan tujuan mengadu domba. Jadi kesimpulan dari namimah ini, kita harus menjaga perkataan kita jangan sampai ada unsur namimahnya, karena akan merusak hubungan persaudaraan dan pertemanan dan akan menyanyiakan pahala kita dan amal soleh kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang namimah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Iis. Iya, terima kasih ya buat Bu Irma. Tadi sudah dijelaskan ya dengan rinci. Jadi kita selalu hadirkan hati selalu jangan berburuk sangka, selalu berhusnuzon baik kepada manusia ataupun apalagi kepada Allah. Apapun yang ditakdirkan kepada kita, misalkan ada cobaan yang diberikan sama Allah, jangan berburuk sangka sama Allah. Berarti ketika kita dicoba itu bahwa kita itu mampu. Allah itu menurunkan cobaan kepada manusia itu dengan kekuatannya, berarti kita mampu gitu. Jadi selalu berhusnuzon, ini adalah yang terbaik untuk kita. Apapun yang terjadi terhadap diri kita, tetap kita selalu berhusnuzon kepada Allah, apalagi kepada orang lain, yang ada bertamu, udah nyangkanya yang bukan-bukan, mau apa, tetap kita terima dengan baik, selalu berpikir baik, jangan selalu berburuk sangka. Itu tentang namimah. Nah itu di sini itu kebanyakan juga ya, kayak di perkampungan itu selalu berkumpul gitu, berkumpul untuk membicarakan aib orang, apa ujung-ujungnya diadu dombakan, si A-nya nggak ada diomongkan. Alhamdulillah kita terhindar ya, kita sekarang udah ada di majelis taklim, nggak ada kesempatan untuk berkumpul bersama tetangga di luar, itu udah nggak ada ya. Alhamdulillah kita disibukkan sama Allah, itu dipertemukan dalam satu keluarga besar, yaitu kita disibukkan dengan bertolabul ilmi. Ini caranya untuk kita menghindari yang namanya namimah ya, insya Allah. Dan selanjutnya pembahasan sifat tercela selanjutnya, sifat sombong yang akan dibawakan oleh Ibu Reni Armita. Waktu dan kesempatannya kepada Ibu Reni kami persilahkan. Ya Teh, makasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sifat sombong. Sombong adalah membanggakan diri sendiri, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, serta mengagungkan diri dan meremehkan, merendahkan orang lain. Sombong termasuk golongan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat sombong tercantum dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi maraha. Innaka lam taqriqal ardu wa lam tabluqal jibalatullah. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
Sifat sombong terdapat juga dalam hadis yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa tawadu, bersikap rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala 1 derajat, niscaya Allah akan mengangkat 1 derajat. Dan barang siapa bersikap sombong kepadanya 1 derajat, maka Allah akan merendahkan 1 derajat hingga derajat yang paling hina. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4166. Akibat dari sifat sombong ini adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi makhluk yang hina, hatinya menjadi terkunci, menjadi penghuni neraka. Jadi kita harus bersikap rendah hati, tawadu, meningkatkan kesadaran diri, berkumpul dengan orang-orang saleh, menghargai kelebihan orang lain, dan mengingat akhirat. Demikianlah presentasi dari saya tentang sifat sombong. Saya kembalikan kepada MC TIIS. Ya, Iya, terima kasih Ibu Reni. Masya Allah. Pokoknya kita semoga ya terjauh dari sifat sombong yang selalu ingin dipuja, yang selalu ingin bahwa dianya ya, yang paling segala bisa, yang paling serba. Pokoknya kalau nggak ada dia, harus ada dia gitu. Nah, seperti itu. Orang sombong itu dia merasa bahwa dia paling kuat gitu. Kayak Abu Jahal kan sombong. Sampai-sampai dia itu mempertuhankan dirinya sendiri karena apa? Akibat sombong itu gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar ya. Dan untuk selanjutnya yaitu sifat hasad dan sekaligus sifat keluh kesah yang akan dibawakan oleh Ibu Primadia ya. Ibu Primadia, waktu dan kesempatannya kami persilahkan Ibu Prima. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teis atas waktunya yang diberikan. Saya akan presentasikan tentang keluh kesah dan hasad. Keluh kesah adalah ungkapan perasaan tidak puas dan ketidaknyamanan. Manusia yang suka mengeluh berarti mereka tidak menyukai semua ketetapan Allah dan tidak mensyukuri semua nikmat yang diberi Allah. Keluh kesah berupa tindakan dan kata-kata orang yang diberi cobaan. Keluhan macam ini tidak mengandung kesabaran, melainkan berlawanan dengannya. Jadi ada perbedaan mencolok antara mengeluh dan mengadu. Cara terbaik mengadu segala keluh kesah adalah hanya kepada Allah, sebagaimana Nabi mengeluhkan perbuatan kaumnya kepada Allah Ta'ala. Kadangkala ketika seseorang berkeluh kesah kepada orang lain, hal itu tidak memberikan jalan keluar, justru memberikan masalah baru atau memberatkan orang lain. Sedangkan Allah pasti memberikan jalan keluar ketika kita meminta kepadanya. Di antara kelemahan manusia adalah seperti dikatakan dalam Al-Quran bahwa manusia adalah makhluk yang mudah berkeluh kesah. Seperti dalam surat Yusuf ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama tasabun basir wa khuzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia menjawab, hanya kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dari surat ini mengatakan seorang muslim yang baik tidak akan mengeluhkan takdir Allah kepada manusia, sebab dia mengetahui itulah takdir yang diberikan
yang diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Ada hikmah yang tersembunyi dari takdir itu dengan kebahagiaan. Sifat keluh kesah pada manusia sesungguhnya akan dapat terobati dan terkurang. Bahkan energi negatif dari sifat keluh kesah bisa diubah menjadi energi positif manakala seseorang mampu melakukan kebaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW juga pernah berdoa dan menampakkan kelemahannya kepada Allah dan mengadu, "Ya Allah, kepadamu kuadukan lemahnya kekuatan diriku, terbatasnya siasatku." Maksud dari berkeluh kesah dalam hadis tersebut, berkeluh kesah yang dibenarkan dalam Islam hanya dengan berkeluh kesah kepada Allah, maka akan mendekatkan kita kepada Allah. Dan Allah melarang kita untuk berkeluh kesah, untuk mengeluh. Hasad adalah perasaan iri atau dengki yang diharamkan dalam Islam. Hasad adalah penyakit hati yang dapat merusak amal baik dan hubungan sosial. Tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, akhlak tercela yang dapat datangkan kemudaratan. Hasad bisa dihindari dengan bermuhasabah diri, rendah hati, memohon perlindungan kepada Allah, mengubah pola pikir. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Prima ya. Jadi kita harus menghindari buruk sangka ya, bukan buruk sangka, tadi tuh yang dibawakan keluh kesah. Jadi apa-apa serba keluh kesah, dia tidak menerima takdir dan kodok dan kodar yang ditakdirkan diberikan sama Allah, selalu menentang, selalu merasa ya gimana kayak seperti tidak punya Allah. Ya caranya apa? Ya harus berdekat kepada Allah gitu. Apa-apa jangan selalu aduh gimana, kita jalani. Apapun yang Allah berikan, ketetapan yang Allah berikan, itu yang terbaik untuk kita. Tadi tentang hasad ya. Nah, tentang hasad itu, jadi orang itu yang selalu tidak suka dengan melihat orang lain gitu. Melihat orang lain ada iri, melihat orang lain pinter, iri, nah, seperti itu jangan gitu. Kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus dihindarkan, dan ini juga ada dijelaskan di surat Al-Falaq ya. Wa min syarri idza hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki katanya gitu ya. Jadi kita hindarilah seperti itu ya. Kita boleh iri kepada orang lain, boleh, diperbolehkan, ada di agama diperbolehkan, tapi dalam segi apa? Hal ibadah. Contoh, iya kalau orang ya bisa tahajudnya, bisa duhanya nggak ditinggalin, bisa nih rawatibnya nggak ditinggalin, kenapa aku nggak bisa? Aku harus bisa. Itu yang boleh, bukan kalau orang lain punya mobil aku nggak, akhirnya diiri dengki. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kita boleh iri kepada orang yang beribadahnya bagus, akhlaknya bagus, diikuti maksudnya gitu ya. Dan mungkin itu ya penjelasan tentang sifat-sifat tercela, dan mudah-mudahan kita semua terjauh dari sifat-sifat tercela ini. Dan itulah yang manfaat diskusi yang baru saja kita lakukan ini. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan, menjadi manusia yang lebih baik kembali. Hikmah dari sifat-sifat tercela adalah untuk memahami bahaya dan dampak negatif dari perilaku sifat-sifat tercela yang tadi kita bahas. Dengan demikian kita dapat menghindari perilaku tercela dan memperbaiki akhlak. Jikapun kita sudah mengalaminya tergelincir, segera kita mohon ampun kepada Allah. Insya Allah
pintu ampunan Allah terbuka bagi siapa saja yang ingin berbuat dan menjadi manusia lebih baik lagi. Pintu ampunan Allah, rahmat Allah sangat terbuka bagi kita semua. Dan alhamdulillah kita tutup presentasi kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya yaitu acara penutup doa Robitoh yang akan dibacakan oleh Ibu Linda. Kepada Ibu Linda, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Kami akhir kata, kami selaku MC pada hari ini mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jikapun ada yang bermanfaat, insya Allah adalah itu bentuk rahmat kasih sayang Allah. Dan jikapun ada salah dari kata saya, itu bentuk dari kehilapan dan kepakiran ilmu saya pribadi. Terima kasih. Kepada Ibu Linda kami persilakan. Terima kasih Teteh. Karena kita bersama-sama mengadahkan kedua tangan kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala musqati syari'atik wa wasiqil lahumma rabitataha wa adimtuha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladzi la yahdi wasrah suduraha bifaidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa ahliha bimaghfiratik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah terkumpul untuk mencurahkan mahabbah hanya kepadamu, bertemu untuk taat kepadamu, bersatu dalam rangka dakwah di jalanmu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya, ya Allah, abadikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahayamu yang tidak akan pernah redup. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah dengan makrifat padamu dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalanmu. Sungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.